warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Herawati, NIM 20191435657 dari kelas 4B, Prodi PGSD, mata kuliah pendalaman materi PKN dengan dosen pengampu Ibu Vicky Aryani Nur MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah suatu ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila terdapat isi di setiap silanya sesuai dengan cita-cita, tujuan, dan harapan terbentuknya negara Indonesia. Pancasila adalah 5 nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu. Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Tanggal 1 Juni 1945 adalah tanggal lahirnya Pancasila. Dari pidato Insinyur Soekarno di hadapan para anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, Pancasila adalah filsafat negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diundangkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun 2 Nomor 7 bersamaan dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila di setiap negara di dunia mempunyai dasar negara yang dijadikan landasan dalam menyelenggarakan pemerintah negara. Seperti Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara atau ideologi negara untuk mengatur penyelenggaraan negara. Hal tersebut sesuai dengan bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara. Selain dari pengertian tersebut, Pancasila memiliki beberapa sebutan yang berbeda seperti Pancasila sebagai jiwa negara, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. 1. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila adalah nilai yang mendasar untuk dijadikan sebagai pedoman, peraturan, dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma, serta kaidah, baik moral maupun hukum negara, dan menguasai dasar baik yang tertulis atau undang-undang dasar maupun yang tidak tertulis atau dalam kedudukannya sebagai dasar negara. Pancasila mempunyai kekuatan mengingat secara hukum sebagai sumber dari segala hukum atau sumber tertib hukum Indonesia, maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hakikat Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara secara terperinci. Walaupun dalam kalimat terakhir pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak tercantum Pancasila secara eksplisit, namun anak kalimat dengan berdasar kepada ini memiliki makna dasar adalah Pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis sebagaimana ditentukan oleh BPUPKI bahwa dasar negara Indonesia itu disebut dengan istilah Pancasila. Sebagaimana telah ditentukan oleh pembentukan negara bahwa tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Oleh karena itu,
Fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. 2. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. A. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah Pancasila sebagai cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Berdasarkan TAP MPR nomor 18 MPR 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR tentang P4, ditegaskan bahwa Pancasila adalah dasar NKRI yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. B. Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu iden yang berarti melihat atau idea yang berarti raut muka, perawakan, gagasan buah pikiran, dan katalogi yang berarti ajaran. Dengan demikian, ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran. Ciri-ciri ideologi dan fungsi ideologi. Ciri-ciri ideologi adalah sebagai berikut. A. Mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. B. Mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan-pandangan hidup, pegangan hidup yang dipelihara, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan sebagai kesediaan berkorban. Fungsi ideologi menurut pakar di bidangnya. A. Sebagai sarana untuk memformulasikan dan mengisi kehidupan manusia secara individual. B. Sebagai jembatan pergeseran kendali kekuasaan dari generasi tua ke generasi muda. C. Sebagai kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi individu, masyarakat, dan bangsa untuk menjalani kehidupan dalam pencapaian tujuan. 3. Pancasila sebagai ideologi terbuka dan tertutup. A. Ideologi terbuka. Ideologi terbuka merupakan pandangan hidup yang tidak bersifat kaku, bersifat dinamis, serta fleksibel dalam berkembang dan bertumbuh mengikuti tuntutan perkembangan zaman. Ciri-ciri ideologi terbuka. 1. Merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. 2. Berupa nilai-nilai dan cita-cita yang berasal dari dalam masyarakat sendiri. 3. Hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. 4. Bersifat dinamis dan reformasi. B. Ideologi tertutup. Ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia yang menentukan suatu bentuk tujuan dan norma politik serta sosial yang telah diwujudkan sebagai salah satu kebenaran yang mana tak boleh dipermasalahkan atau dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai suatu hal yang sudah jadi dan harus dipatuhi oleh siapapun. Ciri-ciri ideologi tertutup. 1. Bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. 2. Bukan berupa nilai dan cita-cita. 3. Kepercayaan dan kesetiaan ideologis yang kaku. 4. Terdiri atas tuntutan konkret dan operasional yang diajukan secara mutlak. Nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka. 1. Nilai dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila. 2. Nilai instrumental yang merupakan arahan kebijakan strategi, sasaran, serta lembaga pelaksanaannya. Yang ketiga, nilai praktis, yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi pengalaman yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sekian video penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.